Claudia di grup KKS 2. Shalom Bu Ana, apa kabar Bu? Hari ini Tony kontrol dan dinyatakan puji Tuhan paru-parunya sudah baik semuanya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Ana sudah dibantu berdoa selama kemarin Tony jauh dari Tuhan. Oke, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Tony ya. Claudia terus berapi-api di dalam Tuhan, percayai bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Hari ini juga ada kita lagi berdoa untuk mamahnya Dewi, mamah mertuanya Julius, mamahnya Ardi Tanomi ya. Itu juga lagi kondisinya sakit ya. Nanti kita akan terus sama-sama minta yang namanya kan gini. Kemarin kita di-share bahwa itu jantungnya dikasih ring sampai 10. Nah, terus mari kita beriman Tuhan memberikan paru-paru yang baru. Jantung yang baru. Bisa nggak itu terjadi? Sangat bisa. Sangat bisa. Yuk, mari semuanya belajar untuk memiliki hati yang murni. Karena dengan hati yang murni, hati yang bersih, tempat Roh Kudus bertahta, 3 kabel Roma 14 ayat 17 dijagai, supaya kita terus terkoneksi dengan Bapa di surga. Waktu hidup kita terkoneksi dengan Bapa di surga, maka kita minta apa saja Tuhan kasih. Ya, karena kita punya akses dengan surga. Minta kesembuhan buat orang yang sakit, bagus enggak? Bagus, baik. Minta Tuhan jamah orang itu dikabulkan, mesti dikabulkan. Tapi dengan caranya Tuhan. Oke, kita tinggal percaya saja. Oke, mari Bapak Ibu kita akan berdoa, kita akan mulai pelajaran malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini, terima kasih. Engkau sudah kumpulkan kami di ruang Zoom ini. Berkati setiap kami, berkati internet, semuanya baik, lancar, tidak ada gangguan, tidak ada yang nge-lag, tidak ada yang putus-putus, semuanya diterima dengan bagus sebab para malaikat Tuhan menolong kami untuk diberikan sinyal-sinyal yang bagus di dalam nama Yesus. Tuhan, satu hal kami minta, bicaralah terus kepada kami, singkapkan yang terselubung, yang masih kami simpan, error-error di dalam hidup kami, yang kami tidak sadari, ampunilah ya Tuhan. Dan biarlah Engkau beresi kami sungguh-sungguh mau hidup kami ini menjadi bait Allah yang kudus, tempat Roh Kudus bertahta, dan lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami benar-benar terkoneksi dengan ruang tahta. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, buatlah hati kami ini menjadi seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang kami terima berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus, jamalah kami masing-masing di rumah kami masing-masing, kami mengalami surga real, kami mengalami Tuhan real, bahkan Tuhan sudah menjamah kami sejak awal kami ikut Zoom ini di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke. Siap-siap dengan catatannya. Hari ini pelajarannya sebetulnya sudah saya ulang-ulang, cuman hari ini karena saya memberikan video yang ya itu real ya, karena kita sering menolong orang-orang yang mau meninggal, itu sangat jelas di alam roh bagaimana mereka yang sebelum meninggal tidak beres-beres, roh-roh jahat itu mencengkera mereka, merampas mereka, menarik mereka, tidak ada pertolongan dari para malaikat apabila apa? Sebelum meninggal belum melakukan pemberesan akan dosa. Ya, itu real. Dan ada juga yang kemarin kita belajar sama-sama pakai sudah dikasih baju putih, tapi kenapa kok yang satu ke kanan, satu ke kiri? Jadi dimensi alam roh itu sangat luas sekali.
Semuanya saya harap belajar kebenaran firman supaya kita dimerdekakan dari mengerti firman tersebut, ya. Yohanes 17 ayat 17. Semuanya saya harap hafal dengan ayat-ayat ini. Karena ini sangat gampang dihafal. 17 Yohanes. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Ikat pinggang kita apa? Kebenaran. Jadi kita setiap hari harus pakai ikat pinggang apa? Kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak pakai firman Tuhan, tidak pakai ikat pinggang. Kalau tidak pakai ikat pinggang, engkau akan dipermalukan karena melorot celananya. Tapi benar, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, cepat atau lambat, ia akan dipermalukan. Karena apa? Ya malu dengan dosanya, malu dengan semua pelanggaran, baru sadar bahwa saya salah dan malu ya karena tidak memakai ikat pinggang. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sudah hafal semuanya, Yohanes 1 ayat 1. Roh Kudus disebut juga roh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Saya sampaikan dasar-dasarnya dulu untuk kita masuk lebih dalam. Yohanes 16 ayat 13. Tidak kecepatan ya. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Jika Roh Kudus itu datang di dalam saya, maka saya akan dituntun dalam seluruh kebenaran. Bukan hanya sebagian. Saya bukan hanya mengerti sebagian dari kebenaran, tetapi seluruh kebenaran. Contoh, ada orang tidak paham kenapa dia sakit. Menurut dia karena Tuhan juga memberikan sakit penyakit untuk ujian. Nah, itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Orang sudah sangat jelas kalau kita membaca di kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai 23, ada orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuannya yang berdosa di hadapan Tuhan, maka disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan diluputkan mereka dari liang kubur, liang maut. Itu jelas. Ada orang yang sakit karena kelakuannya berdosa. Jadi orang-orang yang sakit bukan artinya, oh Tuhan izinkan saya sakit. Enggak, biasanya itu teguran supaya kita balik. Yakobus 5 juga sangat jelas, ayat 14 sampai 16. Kalau ada orang yang sakit, doakan, ampuni, mintakan ampun, kasih minyak urapan, maka dia akan disembuhkan. Jelas ya ayatnya. Jadi sekali lagi, bila Roh Kudus itu ada di dalam diri saya, maka Roh Kudus itu akan menuntun saya dalam seluruh kebenaran. Tapi jika saya ini isinya tuh tidak hanya Roh Kudus, hati saya ini ada roh-roh yang lain. Roh-roh dunia yang gelap dan miskin, Galatia 4. Galatia 4. Roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Apa itu? Saya pahit, saya tidak bisa mengampuni, saya marah, saya jengkel. Tiba-tiba waktu pulang saya jengkel, saya marah. Maka saya mengizinkan roh lain di dalam diri saya. Itu membuat Roh Kudus di dalam diri saya seperti ditekan. Karena yang kudus tidak bisa nyampur dengan yang tidak kudus. Yang kudus tidak bisa nyampur dengan yang tidak kudus. Perhatikan ya. Yang kudus tidak bisa nyampur dengan yang tidak kudus. Jadi kalau di dalam diri saya punya Roh Kudus karena dengan Roh Kudus saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak bisa. Oke, nah waktu saya membiarkan tidak hanya Roh Kudus di dalam diri saya mengizinkan roh kemarahan, roh kepahitan, kemudian roh perzinahan, roh mamon itu tinggal di dalam diri saya, maka saya tidak bisa menerima kebenaran seluruhnya.
seutuhnya. Jadi bingung dengan pengajaran-pengajaran yang murni. Ini pengajaran apa lagi? Ini ngajari apa lagi? Karena apa? Itu tadi diisi oleh roh-roh yang lain ya, sehingga dia tidak dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, sebab Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah ya, dari Bapa. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat ini sebetulnya bagaimana sih? Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, artinya saya terus hidup di dalam firman, menyelaraskan keinginan saya, hidup saya, pikiran saya, hati saya selaraskan dengan firman. Maka saya ini benar-benar murid, bukan pengikut. Yang di Matius 7 ayat 22-23 itu adalah pengikut. Ya, nanti yang saya akan bahas. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, betul? Emas itu hanya sedikit. Ya, murni. Yang murni itu hanya sedikit. Yang jadi murid itu hanya sedikit, Pak Edi. Ya, waktu saya datang ke tempat sana, Tuhan itu katakan, pengikutku banyak, tapi yang mau dimuridkan itu cuma sedikit. Tidak masalah. Tapi yang sedikit ini kalau mau dimurnikan, dia akan benar-benar menjadi bait Allah, dipakai sebagai alatnya Tuhan yang mulia. Lewat hidup saya yang murni, nanti akan banyak orang yang sadar, gitu ya. Kamu benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Setiap firman yang kita sudah tahu dan kita sudah pahami, misalnya begini, kalau Bapak Ibu membaca di kitab Imamat, kitab bilangan ulangan itu ya, banyak dibahas tentang imam. Dan Tuhan selalu berkata bahwa imam itu upahnya adalah aku sendiri. Imam itu bagiannya adalah aku sendiri. Nah, di situ jelas bahwa berarti seorang imam atau seorang hamba Tuhan itu sebetulnya tidak ada yang miskin. Saya sudah ajari kemarin, waktu Bapak Ibu, itu tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran, maka kita ini jadi hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak ada yang miskin. Nah, hari ini kalau engkau miskin, ya berarti ada sesuatu yang harus kita beresi. Ya, berarti pijakannya salah. Kembali pelajaran tentang pijakan Roma 8. Ya, pijakannya di hukum dosa maut atau hukum roh dan kebenaran. Akses dengan neraka masih terbuka, makanya miskin, makanya rezekinya minus terus gitu loh. Ya, kekurangan terus. Oke. Contoh itu ya, kalau saya tahu kebenaran, firman Tuhan berkata seorang imam tidak ada yang miskin karena upahnya adalah Tuhan sendiri. Maka kalau saya ini melayani Tuhan, saya nggak miskin. Caranya begitu, caranya memahami firman ya Bapak Ibu. Ya, pasti ada saja Tuhan itu pelihara. Ya, ada saja Tuhan pelihara. Karena firman Tuhan berkata gini kan, kalau saya hamba kebenaran, saya tinggal di dalam firman, segala sesuatu akan diguncang. Tetapi tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan, betul kan? Waktu saya tinggal di dalam firman, bumi gonjang-ganjing, langit, bumi bergoncang, lautan bergoncang. Saya tinggal di dalam firman yang tidak tergoncangkan, dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saya aman. Orang resesi, saya resepsi. Orang kena virus, saya mendoakan orang sakit. Kan gitu. Pemahaman-pemahaman ini saya minta Bapak Ibu ngerti. Ya, karena kita ini
sudah mendapatkan anugerah yang besar sekali, jangan mau dibohongi sama iblis. Waktu kita belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan saya. Sampai di sini bisa ditangkap apa saya kecepatan? Saya kecepatan? Kalau kecepatan kasih jempol ke bawah. Kalau tidak kasih jempol. Bisa, oke. Perhatikan Bapak Ibu yang masih mengalami krisis ekonomi. Firman Tuhan jelas berkata, kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Lah kalau kita masih miskin, engkau dimerdekakan dari kemiskinanmu. Sejak engkau tahu firman Tuhan tentang berkat, tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah mematahkan kutuk kemiskinan di atas kayu salib. Engkau berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Firman Tuhan di Galatia itu, pelajari di kitab Galatia 2, Galatia 3, Galatia 4 tuh. Yesus sudah menjadi kutuk di atas kayu salib supaya kita ini yang percaya tidak kena kutuk lagi. Kemiskinan itu suatu kutuk. Sakit penyakit itu kutuk. Ya. Kutuk semua sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Waktu kita mengetahui kebenaran tentang berkat, maka ya saya dimerdekakan dari kemiskinan. Contohnya seperti itu. Yang masih bergumul dengan sakit penyakit sama. Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit di atas kayu salib. It is done, selesai semua sakit penyakit. Kenapa saya sakit? Nah, ini berarti ada yang salah, ada dosa. Gitu ya, Pak. Bu, maksudnya ayat itu begitu. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Dan itu tidak hanya seperti itu, tapi lebih luas lagi, merdeka dari apa? Merdeka dari semua tipuan iblis. Iblis itu kerjanya menipu kita. Dan itu dia hendak menghalangi destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita. Setiap kita punya gulungan destiny. Saya punya gulungan destiny. Destiny itu apa? Destiny ilahi. Tuhan sudah tetapkan saya menjadi begini, saya akan mengerjakan ini, itu sudah tertulis. Nah, iblis berusaha untuk membohongi kita supaya destiny itu, supaya tujuan ilahi itu tidak tercapai. Biasanya ya dengan tipuan-tipuan itu. Ya, tipuan misalnya, ya, dia suami saya itu terlalu jahat, suami saya tuh nih gimana mau mengampuni, ya nggak bisa, namanya orang setiap hari dikamplengi, setiap hari dipisu-pisui, mana mungkin, saya itu kan masih manusia biasa. Nah, iblis itu akan membohongi dengan, kamu nggak bisa, dia terlalu jahat. Tapi firman Tuhan berkata apa? Ampunilah. Berapa kali saya harus mengampuni Tuhan? Murid-murid Tuhan bertanya begitu, 70 kali 7 dalam satu hari, artinya setiap saat mengampuni. Itu. Kalau kita mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap kali ada tipuan iblis lewat intimidasi suara yang kita dengar, maka kita akan diingatkan kepada firman yang tertulis bagaimana. Sehingga kita tidak masuk ke dalam jebakan-jebakan. Hari ini kita akan belajar tentang familiar spirit atau apa ya? Familiar spirit itu gini loh. Contohnya gini ya. Contoh gini. Saya ini kenal Bu Ana. Saya tahu kelemahannya Bu Ana. Saya tahu keluarganya Bu Ana. Saya tahu anak-anaknya Bu Ana gitu kan. Saya sudah sangat akrab dengan dia. Maka saya tahu kejelekannya dia. Ketika saya tahu kejelekannya dia, saya tidak punya respect terhadap dia. Bahkan setiap firman yang saya sampaikan, dia tidak mau menerima. Dan dia berkata, alah, Bu Ana. Padahal waktu saya, katakanlah saya nih ya, saya mungkin sebagai mentor melakukan satu kesalahan dan saya sudah berdoa, Tuhan ampuni saya. Saat itu saya diampuni. Tapi seringkali kita masih melihat kesalahan orang itu.
Padahal Tuhan sudah mengampuni. Nah, kita menjadi negatif thinking gitu loh dengan dia terus gitu loh. Paham ya? Ini tidak bisa ditengking. Jadi contohnya gini, Markus 6 ayat 1 sampai 6. Waktu itu Tuhan Yesus itu, coba dibaca deh, Markus 6 ayat 1 sampai 6. Ada yang bisa bantu membacakan buat saya supaya ini lebih jelas ya. Jadi spirit itu berkata gini loh, sok kenal tapi tidak kenal sebetulnya. Oh, aku kenal dia, tapi sebetulnya nggak kenal gitu loh. Suka sibuk-sibuk, padahal kesibukannya itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Ya, sibuk pelayanan sebelum, padahal dia sendiri tidak terkoneksi dengan Tuhan. Terus, aku sudah nyembah, aku sok intim, tapi sebetulnya nggak intim. Itu spiritnya kayak gitu. Ya, coba kita baca di Markus 6 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu yang mau membacakannya silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Markus 6 ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. 2. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Underestimate istilahnya ya. Ya. Loh, siapa sih dia? Kan dia cuma tukang kayu. Ya kan? Kan cuma tukang kayu. Kenapa dia bisa begitu? Waktu kita underestimate dengan seorang hamba Tuhan, ya, maka di situ tidak akan ada mujizat. Tidak akan ada terjadi mujizat. Padahal sebetulnya Tuhan datang ke situ tuh membuat mujizat banyak sekali. Akan begitu banyak hal yang bisa dia kerjakan, tetapi ketika kita underestimate, ya, memiliki spirit familiar. Oh, aku kenal dia tuh, dia kan cuma tukang kayu. Jangan. Tapi sebetulnya dia tidak kenal Yesus. Sebetulnya dia tidak kenal Yesus. Oke. Nah, bandingkan dengan Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 itu adalah peristiwa pada waktu enggak. Tapi enggak. Peristiwa pada waktu Tuhan mengubah air menjadi anggur. Apa yang Maria katakan kepada hamba-hambanya? Lakukan saja yang dia katakan. Ya, karena Maria tahu siapa Yesus itu. Maka terjadi mujizat. Nah, perhatikan, spirit ini sangat berbahaya. Ada begitu banyak orang tidak bisa mendapatkan mujizat karena spirit ini. Yoab, ya, Yoab. Kalau kita pelajari di kitab Raja-Raja gitu ya, Yoab itu sangat dekat dengan Daud. Yoab itu sangat dekat dengan Daud. Akhirnya dia melihat segala kelemahan dari Daud. Tapi ujungnya apa? Dia tidak memiliki respek terhadap Daud. Padahal Daud itu walaupun dia jatuh di dalam dosa,
hati Tuhan itu ada di Daud. Tuhan itu berkenan atas Daud. Tapi Yoab, manusia biasa, dia memiliki underestimate terhadap Daud. Dan di akhirnya Yoab ini tidak tercantum dari orang-orang yang dihormati oleh Daud ya. Jadi mari kita belajar untuk tidak Winsya minta tolong di mute. Yuk kita mau belajar untuk tidak melihat kelemahan pemimpin, gembala kita atau atasan kita. Ya, backup mereka di dalam doa. Kalau kita melihat kelemahan mereka, doakan saja. Tapi kita tidak boleh underestimate. Siapa tahu dia sudah bertobat. Waktu kita membiarkan spirit itu, familiar spirit itu menguasai kita, lama-lama kita ini akan memiliki hati yang degil. Zakaria 7 ayat 12. Zakaria 7 ayat 12. Jadi waktu kita, halah, itu kan gini-gini, itu kan gini-gini gitu loh. Udah ya yang saya maksud ya. Kita sering kali kejeglong kayak gitu ya. Itu hamba Tuhan tuh gini-gini itu. Hari ini saya ajak kita semuanya bertobat. Ya, Tuhan ampuni saya waktu saya underestimate dengan hamba Tuhan yang sudah mengalami begini-begini, yang saya lihat ada cerita-cerita tidak baik. Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau kena spirit familiar ini. Ya. Nah, perhatikan Zakaria 7 ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril. Zakaria 7 ayat 12. Hatinya keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka Tuhan yang hebat. Waktu kita tidak bisa lagi mendengar firman, kita di gereja ngantuk, terus kemudian kita lagi ibadah, kita benar-benar nggak bisa fokus nerima firman. Perhatikan kondisi hatimu. Itu hatimu sedang error. Kalau kita biarkan itu terjadi dan kita tetap pelayanan, ujungnya kena di seperti yang video tadi. Matius 7, 22-23. Dimulai dari apa? Sebetulnya gampang sih melihat kondisi hati kita ini. Ya, kondisi hati kita ini seperti apa sih? Apakah masih ingat ya? Matius 13:4 kondisi hati. Apakah hati saya ini keras seperti batu? Apakah hati saya ini penuh duri-duri? Apakah hati saya ini penuh ketakutan, kekhawatiran? Matius 13, perhatikan. Atau hati saya ini sangat lembut, subur seperti tanah subur sehingga setiap firman, siapapun yang menyampaikan, entah itu hamba Tuhan itu lagi jatuh di dalam dosa, tangkap setiap firman yang dia sampaikan. Tangkap setiap firman yang dia sampaikan. Jangan berfokus kepada dosanya, jangan berfokus kepada kelemahannya. Tangkap setiap firman yang disampaikan, masukkan di dalam roh kita, biarkan itu mencengkeram roh kita, dan biar kita mengalami kemerdekaan oleh karena kita mengerti firman tersebut. Maka kita sedang membuat hati kita ini tidak menjadi hati yang keras seperti batu Amril. Ya. Perhatikan. Dari saat kita menangkap firman aja seperti ini sekarang ini. Waktu Bapak Ibu mendengar firman ini, apakah ada di dalam rohmu itu yang berapi-api pengen dengar firman, atau engkau rasa ngantuk, rasa males, rasa apa sih ini gitu. Itu sebetulnya kondisi hati kita. Waktu kita merasa tidak pengen dengar firman, malas dengar firman, itu kondisi hatimu sedang error. Jangan dibiarkan. Dan jangan menjadi satu kebiasaan. Waktu itu engkau biasakan, engkau tidak tahu bahwa engkau sedang berada di dalam satu jalan yang salah. Ya, akibatnya nanti Tuhan harus menghancurkan dari awal. Dihancurkan sampai titik nol.
Supaya apa? Supaya tidak terhilang. Nanti terus ini enggak tumbuh-tumbuh gitu loh. Enggak cepat bertumbuhnya. Makanya saya bilang, ya mulai dari awal. Makanya saya bilang, hari ini, waktu hati kita ini tidak ada yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Engkau ngantuk, engkau rasa, aku sudah tahu ini firman yang disampaikan Bu Ana. Engkau rasa seperti itu, nah itu berarti ada sesuatu yang salah. Segera beresi. Tuhan, aku mau nangkap firman-Mu hari ini yang baru, yang dibukakan lebih lagi. Mungkin bukan di Zakaria 7 ayat 12, mungkin nanti di ayat-ayat selanjutnya saya tangkap itu, saya rubah hidup saya sesuai dengan firman, dan itu berarti kita sedang menjagai hati kita ini seperti tanah yang subur, gembur. Waktu kita menjagai hati kita seperti itu, firman dari mana-mana, dari YouTube atau mungkin dari hamba Tuhan atau mungkin dari renungan harian, itu masuk, kita menjadi kaya dengan firman, hidup kita akan berubah, dan kebenaran demi kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita, dan benar-benar kita ini jadi bait Allah. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Engkau tidak lagi sakit-sakit, engkau tidak lagi jatuh di dalam tipuan iblis dengan kepahitan, dengan dililit hutang, dengan terus-menerus masih memikirkan hal-hal kebutuhan primer. Kebutuhan primer aja kita masih bergumul. Ya, itu ada yang salah. Ya. Oke. Perhatikan, semakin kita malas mendengar firman, merasa sudah baca, sudah tahu, semakin iblis itu menjebak dengan banyak tipuan. Untuk orang-orang yang sudah melayani, iblis itu punya moto untuk orang-orang yang sudah melayani. Motonya begini: bila engkau tidak dapat mengalahkan orang-orang percaya atau orang-orang yang sudah suci, maka bergabunglah dengan mereka. Maka iblis itu dan antek-anteknya akan masuk di dalam gereja, di dalam persekutuan doa, dan berusaha menyesatkan dari dalam. Contoh gini ya, saya tahu firman. Tapi kemudian karena saya sudah tahu firman, saya malas ngulik firman lagi karena saya sudah paham. Ya, itu adalah awal iblis itu masuk dan nanti akan membuat dia menaruh roh penyesat. Waktu Adam dan Hawa itu mendengar iblis berkata, bukankah semua buah di dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Itu kan dibalik loh. Sama. Waktu kita nanti mulai berkata, aku sudah paham, aku sudah pernah baca, aku sudah khatam. Kita berkata begitu, sangat mudah iblis akan memutarbalikkan firman itu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerti firman. Berarti firman itu setiap hari harus kita pelajari sungguh-sungguh. Haus dan lapar akan firman. Ya. Jadi ingat sekali lagi, jika kita sudah pada tingkat pelayanan yang sudah tinggi, hati-hati. Karena iblis akan masuk di dalam komunitasmu, di dalam pelayananmu, dan dia akan masuk di dalam penyesatan. Kalau kita tidak tahu firman, diputarbalikkan. Makanya Bapak Ibu perhatikan, ada banyak orang-orang yang punya karunia penglihatan, bisa bernubuat, melihat ini, itu di alam roh begini-begini. Tetapi hidupnya tidak selaras dengan firman, hidupnya susah, ekonominya susah, keluarganya berantakan. Pengajaran-pengajarannya kok membingungkan. Ayatnya mana? Membingungkan. Nah, itu sebetulnya adalah ciri-ciri orang yang sudah masuk di dalam penyesatan. Ya, karena apa? Karena tidak berpegang kuat di dalam firman Tuhan. Nah, nanti buahnya bisa kelihatan. Sombong, punya agenda pribadi, punya ambisi-ambisi pribadi, urusannya duit terus, tamak akan uang.
Ya, pengennya menjadi terkenal, termasyhur, populer. Kemudian dia akan kompromi dengan dosa, semua yang berlawanan dengan karakter Kristus. Gampang ya melihatnya ya. Nah, saya menyampaikan ini itu untuk kita loh ya, bukan untuk menghakimi orang loh. Untuk kita, cek diri kita. Apakah saya mulai mengalami hal-hal seperti itu? Sebetulnya familiar spirit ini kerjanya mirip dengan roh agamawi, persis mirip. Dan membuat anak Tuhan itu membuka celah dan mempersilahkan iblis menduduki hidupnya, tapi masih di dalam pelayanan. Nah, saking terbiasanya dengan dosa, dia tidak bisa lagi membedakan yang benar dan yang salah. Susah dinasihati dan susah ditegur. Padahal kita tahu itu salah loh. Orang juga, orang awam pun tahu itu salah. Tapi susah untuk ditegur. Karena apa? Sudah sangat terbiasa dengan dosa. Ayat-ayat ini akan melindungi kita dari spirit familiar itu dan roh-roh agamawi. Dicatat ya, Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Jadi dia hanya dengar firman saja, tapi bukan pelaku firman. Maka dia menipu dirinya sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Dia dengar firman, tapi dia tidak menjadi pelaku firman, maka dia menipu dirinya sendiri. Maka jangan kaget kalau kena Matius 7 ayat 22-23. Enyahlah engkau, aku tidak mengenalmu. Ya, karena dia bukan pelaku firman. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata kita tidak berdosa, menganggap diri hebat, maka kita ini sudah ditipu ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan Galatia 6 ayat 3. Boleh dibacakan Galatia 6 ayat 3, siapa yang mau bantu? Galatia 6 ayat 3. Ada yang bantu Galatia 6 ayat 3? Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, dia menganggap dirinya hebat, saya sudah melakukan ini, itu. Ya, padahal di hadapan Tuhan itu tidak berguna. 1 Korintus 3 ayat 18. 1 Korintus 3 ayat 18 dibacakan silakan. Janganlah 1 Korintus 3 ayat 18. 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ya, dia menyangka dia berhikmat. Padahal ya, hikmatnya dia sendiri, kebenarannya dia sendiri. Kita ini kalau nggak benar-benar ngulik firman, nggak benar-benar belajar firman sungguh-sungguh, kita akan terjebak di dalam kebenaran kita sendiri ya. Yakobus 1 ayat 26. Nah, kebenaran diri sendiri ini akan mengakibatkan hatinya tuh seperti batu amril tadi loh, tebal, seperti batu. Sehingga nanti setiap ada firman itu mental terus. Bapak Ibu perhatikan nanti kalau mengkonselingi orang ya, kalau mengkonselingi orang, Bapak Ibu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia seperti nggak ngerti-ngerti gitu loh. Nah, berarti tuh hatinya sudah membatu. Kenapa hatinya membatu? Karena dia melakukan pembiaran akan dosa. Oke. Yakobus 1 ayat 26. Ya, Bana. Iya, silakan. Ya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya, dia beribadah, dia melakukan banyak pelayanan, tapi sampai rumah ngomel-ngomel istrinya, ya kan? Bisu-bisui gitu, ya kan? Berkata-kata yang kotor. Nah, itu dia sedang menipu dirinya sendiri. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7.
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Hukum tabur tuai ini masih berlaku. Bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Iya, Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Tapi apa yang kita tabur, kita harus tuai. Hari ini, apabila kita mengalami keadaan yang tidak baik, itu Tuhan sudah mengampuni dosa kita, tapi bagian dari taburan kita itu harus kita tuai. Tapi menuai bersama Tuhan menjadi tidak sangat berat ya, karena ada Tuhan yang menolong. Tapi kalau engkau sendirian tanpa Tuhan, hasil dari taburanmu itu sangat memberatkan hidupmu. 1 Korintus 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi, ketika kita mengetahui seluruh kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Dan kita tidak akan membiarkan tipuan-tipuan iblis itu menipu hidup kita. Nah, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman firman yang benar, mau dilakukan pelepasan berkali-kali, dia akan balik lagi seperti itu. Karena konsep berpikirnya aja sudah salah. Ya, dia berpikir bahwa Tuhan itu kan Tuhan yang maha baik. Ya benar, Tuhan yang maha baik. Dari kok kita berdosa nanti kita diampuni, iya. Tapi dia lupa hukum tabur tuai, gitu loh misalnya ya. Dia tuh lupa dengan hukum tabur tuai. Dia lupa bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Jadi semuanya pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan supaya tidak terjadi seperti yang di video tadi. Sebetulnya video tadi itu sebetulnya sikap hati ya Bu, bukan masalah secara fisik. Tidak hanya secara fisik saja. Sebetulnya waktu sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan, secara fisik itu memancar. Waktu saya sudah dibebaskan dari roh perzinahan, maka saya mengenakan baju yang sopan. Betul nggak? Tapi kalau saya masih pengen berzina, saya pengen tampil seksi. Intinya begitu loh tadi tuh. Ya itu kan bicara hati, pikiran. Ya. Itu. Terus tadi juga ada disampaikan bahwa saya pakaian seksi ini karena suami saya menyuruh, saya disuruh begini sama suami saya. Waktu cinta kita kepada Tuhan di bawah, cinta kita kepada orang-orang di sekeliling kita lebih besar dari cinta kita akan Tuhan, itu pun tidak berkenan. Jadi nomor 1, cintai Tuhan. Bagaimana cara saya mencintai Tuhan? Firman berkata apa? Lakukan, tidak usah berbantah-bantahan. Lakukan saja. Lakukan saja, ya kesadaran diri sendiri. Lakukan saja, tidak usah berbantah-bantahan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang murni. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah sampaikan. Setiap kali kita Zoom sebetulnya benang merahnya adalah saya mengajarkan kemurnian hati. Jangan pakai topeng, murnikan hatimu, bersihkan pikiran kita, supaya apa? Benar-benar kita ini menjadi orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Kalau kita ini murni, hati kita murni, hati Tuhan itu seperti meleleh. Meleleh itu maksudnya gimana? Nggak tahan pengen memberkati. Nggak tahan pengen segera nolong. Itu saya alami. Saya ini kalau dengan firman,
Setiap detail firman saya lakukan tanpa berbantah-bantahan. Ya Tuhan, amin. Yes, amin. Yes, amin. Waktu saya mengerjakan itu, Tuhan itu tidak tahan untuk memberkati kita. Tidak pernah menahan berkatnya. Bahkan apa yang tidak pernah saya minta, Tuhan kasihkan berlimpah. Oke? Dan waktu kita memiliki hati seperti itu, kita bisa menolong banyak orang di sekeliling kita. Apa? Ada toh firman yang berkata gitu, meskipun Ayub dan siapa ya itu? Elia datang untuk berdoa buatmu, aku tidak akan mendengar doanya. Bicara apa? Artinya bahwa Daniel dan orang yang disebut tadi Ayub itu adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Waktu dia berdoa, Tuhan itu hatinya meleleh. Tidak tahan pengen mengiyakan, ya jadi sesuai dengan doamu. Ada orang-orang yang walaupun orang-orang ini ada, tapi karena dia sudah mengesalkan hati Tuhan, Tuhan berkata tidak. Paham nggak yang saya maksud? Coba gini ya. Saya ngerti bagaimana membuat hati Tuhan meleleh. Dengan apa? Saya mempercayai setiap firman tanpa berbantah-bantah. Saya mendoakan Yuel Setiawan supaya dapat kerjaan. Saya mendoakan Bu Sarjina supaya sembuh. Sampai hari ini tubuhnya sehat. Ya Bu ya. Saya mendoakan siapa tuh tadi? Tony, supaya diberi paru-paru yang baru. Hasilnya, paru-parunya baru. Ada orang-orang yang sangat menyakiti hati Tuhan oleh karena terus-menerus melakukan pelanggaran akan firman Tuhan, padahal sudah disampaikan berkali-kali, hatinya membatu. Waktu meskipun saya berdoa, Tuhan tidak ACC. Tidak. Karena dia sangat menyakiti hatiku. Ada seperti itu nanti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus beresi hati kita, sikap hati kita, pikiran kita, tahirkan ya. Apabila ada yang tidak selaras dengan firman, segera beresi. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau bertanya? Silakan. Salam Bu Ana. Ya Bu Heni. Tadi Bu Ana yang untuk underestimate tadi ya Bu Ana, yang underestimate untuk orang-orang yang sudah melayani. Tapi kalau memang kenyataannya orang tersebut memang demikian, itu gimana ya Bu? Kalau dia menyampaikan firman, Bu, ya. Coba dengar. Nah, kalau dia seorang yang menyampaikan firman, tangkap setiap firman yang keluar dari mulutnya, yes, amin. Karena firman itu ya dan amin. Walaupun disampaikan oleh orang yang berdosa. Perhatikan Tuhan itu juga memakai keledai ya, keledai Biliam itu untuk menahan supaya Biliam itu tidak mengutuki Israel waktu itu. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan firman-Nya. Bu Heni, waktu orang tersebut dia berdiri di mimbar menyampaikan firman, tapi kelakuannya tidak sesuai firman, tutup matamu, tutup telingamu, dengarkan, konsentrasi pada firman yang dia sampaikan. Tangkap itu, masukkan dalam hidupmu. Saya pernah mengalami begitu. Waktu saya geram Tuhan, aku nih ngabiskan waktu nih berjam-jam mendengarkan ini. Tapi Tuhan, aku tangkap setiap firman yang keluar dari mulutnya, walaupun saya sendiri itu sebetulnya empat dengan perbuatannya, aku tangkap firman-Nya dalam nama Yesus, masuk. Dan itu saya dapat firman-Nya, karena saya membiarkan hati saya tidak pahit, tidak jengkel dengan orang tersebut. Gitu Bu Eni. Bisa ditangkap? Gimana Bu? Iya. Mic-nya ketutup. Iya.
Tapi bisakah kita misalnya sesama orang pelayanan untuk mengingatkan Boleh. kegiatannya mereka begitu? Boleh. Justru kita harus mengingatkan. Saya mengingatkan. Saya dengan tim KKS itu saya sering mengingatkan. Makanya dibilang Bu Ana itu galak. Ya, lah saya melihat sesuatu yang salah kalau saya membiarkan berarti saya melakukan pembiaran akan dosa. Boleh ditegur tetapi jangan di hadapan umum. Kalau itu kesalahannya sangat fatal ya diajak ketemu berdua atau bertiga gitu disampaikan sharing-sharing gitu ya Bu ya. Tidak dihakimi di muka umum. Tapi kalau seperti saya misalnya memberikan pengajaran tentang spirit familiar itu contohnya gini loh, kalian itu ya lagi ada firman, terus ada yang ngantuk, ada yang asik sendiri, itu nah, karena yang ditegur banyak ya saya sampaikan di banyak orang gitu. Dan saya memang harus menegur, kalau enggak tim itu jadi semerawut Bu. Jadi ada orang-orang yang sungguh-sungguh pengen melayani, kecampur dengan yang cuman hahaha, jadi nggak tajam pelayanannya. Gitu Bu Eni. Nggak apa-apa ditegur. Tapi sampaikan firman-Nya. Harus, gini Bu Eni, kalau kita menegur supaya lebih efektif, pakailah firman Tuhan. Tapi ya dengan bahasa kita, tapi ada itu dasar-dasarnya firman misalnya. Sudah pelayanan kok berzina, ini loh ada ayatnya, berzina tidak masuk dalam kerajaan surga. Sayang loh, kita sudah melayani kok kita berzina. Contohnya misalnya begitu. Atau misalnya seorang hamba Tuhan utang terus. Ini di kitab Mazmur dibilang kalau orang fasik itu meminjam dan tidak mengembalikan. Masa kita anak-anak Tuhan mau dilorot jadi orang fasik? Kan kamu dilorot itu dari anak Tuhan jadi orang fasik karena sukanya kalau utang tidak membayar. Ada di kitab Mazmur. Contohnya begitu ya Bu. Ya, silakan yang mau bertanya, disilakan di. Saya, Bu Ana. Ya, Pak. Di Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Tadi Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Tadi Bu Ana sudah menjelaskan yang Galatia 6 yang di ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kemudian yang di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini hubungannya antara ayat 7 dan ayat 9. Jadi apa yang ayat 9 itu kita berbuat baik, maka nanti suatu saat kita akan menuai perbuatan baik kita. Tapi kayak di ayat 7 ini seperti karma gitu. Nah, apakah obatnya di ayat 7 itu di ayat 9 itu gitu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Yang ditabur akan dituainya. Engkau nabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Engkau menabur kejahatan, engkau akan menuai kejahatan. Nah, ayat 9 dibilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu artinya apa? Terus berbuat baik sampai di garis akhir. Tidak menjadi lemah itu tidak kembali menjadi manusia yang daging, tidak menjadi manusia lama lagi gitu loh. Tidak jatuh lagi di dalam dosa yang sama gitu loh, Pak. Tidak menjadi lemah, tapi terus progres menjadi semakin baik. Ya, artinya bahwa seperti karma itu bisa hilang dengan perbuatan baik. Karma itu hilang dengan darah Yesus, Pak. Oh, dengan darah Yesus. Ya. Tidak bisa
Karma itu kan kutuk ya. Ya, betul. Kutuk itu tidak bisa selesai karena kita berbuat baik, tidak bisa. Makanya orang di luar Yesus Kristus, kalau dia ada kutuk, ya tetap di dalam kutuk tersebut. Tetapi anak-anak Tuhan, dia bisa dikalahkan kutuknya itu oleh karena kita percaya darah Yesus. Nah, perbuatan baik kita karena kita Tuhan sudah baik sama kita, bagaimana kita membalasnya, ya kan? Ya dengan kita baik dong. Atau gini, benih Kristus itu sudah ada di dalam diri kita, sehingga kita otomatis tuh baik. Lah kalau kita mengatakan kita anak Tuhan tapi perbuatannya jahat, lah itu benihnya siapa yang di dalam diri kita? Kan gitu. Sekali lagi, karma atau kutuk hasil dari taburan-taburan yang jahat itu bisa dibatalkan hanya karena darah Yesus. Ajak dia percaya sama Yesus, darahnya akan membatalkan setiap hutang darah, setiap karma di dalam diri kita. Hanya cuma itu satu-satunya. Perbuatan baik apakah bisa membayar? Tuhan berkata, kebaikanmu seperti kain kotor. Iya, kalau kutuk selesai dengan berbuat baik berarti sama dengan agama lain. Iya, sama kayak itu toh, agama seberang. Kita beda, Pak. Kutuk itu selesai karena darah Yesus. Gitu, Pak? Iya. Ada lagi yang bertanya? Ya, Julius sudah membuka mic-nya. Silakan, Pak Pendeta Julius. Shalom, Bu. Shalom. Mau bertanya nih, semisalkan kita sudah pelayanan gitu ya. Cuma terkadang tuh orang-orang dekat sekitar kita tuh menghalangi gitu, Bu. Istilahnya, kok pelayan terus sih? Terus apa ya? Dia kayak ngerasa kita kurang perhatian gitu. Jadi kayak nggak seimbang gitu loh. Nah, itu cara mengatasinya gimana ya, Bu ya? Kayak nggak seimbang, berarti memang tidak seimbang. You terlalu sibuk pelayanan, engkau ndak urusi Dewi, engkau ndak urusi Yoel, engkau ndak urusi, nggak bantu. Jadi masih gini, saya berusaha untuk seimbang waktu pelayanan maupun untuk ngurusi keluarga. Saya dengan bangun lebih pagi, supaya waktu ada yang minta didoakan, kerjaan saya sudah selesai. Pelayanan saya ini kan mendoakan orang, contohnya. Ya. Nah, kalau saya membiarkan rumah saya berantakan, ya itu tidak seimbang. Maka nanti saya akan dilarang pelayanan. Gitu. Ya, contoh, ibu-ibu doling sampai seluruh Indonesia. Anakmu nggak diurusi, suamimu nggak diurusi. Mereka nanti akan komplain. Karena engkau pergi pelayanan terus. Anak-anak keter, suaminya nggak diurusi, selingkuh. Tidak seimbang. Jadi, bagaimana supaya saya tidak dihalang-halangi untuk pelayanan? Belajarlah seimbang. Kerjakan bagianmu di dalam rumah tangga, tetapi untuk Tuhan hatimu benar-benar terkoneksi dengan Tuhan, sehingga kamu bisa dengar. Yang ini membuat aku sibuk tapi tidak terkoneksi dengan Tuhan, atau yang ini saya lakukan pelayanan tapi Tuhan berkenan. Itu bisa membedakan. Hanya sibuk-sibuk tanpa koneksi, menghabiskan waktumu, itu membuat keluargamu berantakan. Tapi kalau Tuhan berkenan atas pelayananmu, keluargamu pasti shalom, damai sejahtera. Jadi kuncinya bisa mendengarkan yang dari Tuhan atau yang bukan. Tidak semua pelayanan dari Tuhan. Tidak semua pelayanan Tuhan suruh maksudnya. Oke. Paham ya? Paham. Ya, Pak Edi, silakan.
Begini Bu, saya mau tanya, pelayan kami yang di mimbar itu, ya, salah satunya itu ada yang hidupnya itu selalu mabuk-mabukan, Bu. Jadi hampir tiap hari dia tuh mabuk-mabukan dengan anak-anak muda itu, tetapi beliau selalu dijadwal di atas mimbar. Sebetulnya kami mau menolak, tapi kami terbentur dengan jadwal yang sudah diatur oleh para tua-tua gereja. Itu bagaimana kami menyikapinya, Bu? Sudah ditegur, Pak? Kami secara pribadi sudah. Karena secara disampaikan firman ya, Pak, pemabuk tidak masuk dalam kerajaan surga, Galatia 5 ayat 19 itu toh. 19 sampai 20. Barang siapa melakukan perbuatan ini, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Disampaikan itu sudah? Sudah, Bu. Teguran itu sudah disampaikan di pusat yang membentuk jadwal? Sudah juga. Tapi jawaban beliau karena kami kurangnya pelayan, ya bagaimana lagi begitu. Nah, jadi jemaat kami itu harus bagaimana menyikapinya, Bu? Bagaimana menyikapinya? Bapak, Pak Edi, kalau engkau benar-benar terkoneksi dengan Tuhan 3 kabel, ya 3 kabel, itu benar-benar terhubung, engkau dengan teman-teman yang sepakat, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan jamahlah Bapak ini, jamahlah Tuhan. Itu nanti Tuhan loh, jamah loh. Tiba-tiba dia harus bertobat oleh karena fungsi hatinya sakit. Itu bukan berarti kita mendoakan supaya sakit, bukan. Tuhan yang berperkara atas dia. Karena doa-doa kita tuh nyambung ke surga. Jadi sampaikan aja lewat doa tuh Pak Edi. Ajak orang-orang yang hatinya sepakat berdoa, Tuhan, aku menyerahkan hamba Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggarannya, jamahlah ya Roh Kudus. Kalau Bapak Edi terhubung dengan kerajaan surga, doamu kan tersambung kan? Nah, pasti akan ada yang namanya keadilan Tuhan. Nah, selama ini mungkin Bapak berdoa belum terjadi sesuatu, mungkin kabelnya ini error gitu loh, Pak. Iya, Bu. Iya kan, Pak? Biasanya tuh kalau kita ini kabelnya 3 nyambung tuh doanya cepat loh. Kemarin tuh gini, Bu, teman-teman tuh mau gini, teman-teman jemaat kami, udah Pak, kita sudah bisa terima orang itu, Pak. Kalau dia dijadwal di sini, kita tidak mau, Pak. Tetapi saya sebagai tua-tua di sini terbentur dengan jadwal itu, gitu loh. Jadi di satu sisi jemaat kami tidak menghendaki beliau, di lain sisi kita terbentur dengan jadwal dari pelayanan di Indo, gitu loh. Ya sebetulnya itu ditegur kok, Pak. Enggak apa-apa sih ditegur. Ditegur. Dan memang Bapak berdoa untuk mimbar itu hanya orang-orang yang suci, kudus, tahir yang boleh berdiri di atas mimbar. Orang-orang yang masih hidup di dalam kesembronoan tidak diizinkan. Bapak berdoa aja begitu. Nanti kan ada kekudusan Tuhan melingkupi mimbar itu. Ya. Berarti kami masih bisa menerima orang itu di mimbar, Bu, ya? Bisa menerima, cuman firmannya saja, tapi kelakuannya jangan ditiru. Oh gitu ya. Oh iya dong. Firman yang kan Tuhan bisa pakai keledai untuk bicara, toh? Iya. Nah, Tuhan bisa pakai orang berdosa itu tujuannya apa? Ya mungkin sikap hati kita yang masih jengkel, masih marah itu kita bisa ikhlas gitu loh, dengar Tuhan. Tuhan, aku mau tangkap firman-Mu, urapi dia Tuhan, hanya berbicara dari hati-Mu saja. Tiba-tiba keledai itu akan berbicara sesuai hati Tuhan. Kan gitu, Pak. Ya, Bu. Udah. Tapi memang harus tegur, Pak. Nggak boleh kayak gitu sebetulnya. Sudah sering saya secara pribadi, Bu. Ya, tinggal didoakan aja. Supaya... Cuma karena beliau itu lebih senior, lebih pintar, lebih pandai daripada saya, mungkin beliau tidak mendengarkan saya. Ahli Taurat. Beliau itu kan lulusan teologi, Bu.
Ya itu tadi menipu dirinya sendiri. Jadi dia hanya menyampaikan firman tapi bukan pelaku firman. Nah itu nanti kena di Matius 7 kan sakit toh Pak, kasihan. Nah suatu saat kalau Bapak lagi diutus untuk khotbah sampaikan firman-firman seperti ini, berani enggak? Berani, Bu. Berani ya? Berani. Iya, harus sampaikan kebenaran. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, nanti saya bantu untuk berdoa, Pak. Iya, Bu. Ada lagi? Hari ini kita juga akan berdoa untuk yang sakit ya. Tapi saya mau Bapak Ibu bertanya dulu. Yuk bertanya silakan. Ya ada? Ibu Mika Bu tadi bertanya. Iya, Bu Mika. Kalau setiap orang yang percaya dan sudah terima Tuhan Yesus, pasti ada Roh Kudus di dalam dirinya kah? Ada. Waktu saya percaya sama Yesus, di dalam diri saya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat saya percaya kepada Yesus. Tapi ada orang-orang yang hanya ada Roh Kudusnya, tapi ada orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bedanya apa? Waktu saya hanya ada Roh Kudus, saya menjadi Kristen pasif. Ya udah ke gereja aja. Ya udah ngerti gitu. Tapi waktu saya membiarkan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, terus penuhi aku Tuhan, Roh Kudus terus pakai aku, terus Tuhan jamah, Tuhan bersihkan aku, maka ada kuasa otoritas di dalam orang tersebut karena Roh Kudus penuh. Bedanya begitu. Bu Ana, berarti harus diminta terus tuh ya Bu, didoakan. Minta terus dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita Roh Kudusnya penuh melober, itu kan bisa ngenain orang lain, gitu loh. Ya, logikanya begitu. Oke. Waktu saya penuh Roh Kudus, penuh dengan kuasa yang dari Maha Tinggi, penuh dengan yang ilahi, maka ketika saya tumpang tangan pada orang-orang, yang ilahi itu akan mengalir, toh. Tapi kalau saya cuma punya Roh Kudus, ya saya tahu, tapi saya tidak menjaga hati saya tidak membaca firman, dosa jalan terus, ada Roh Kudus, tapi tidak diaktifkan. Nanti selama-lama dia akan undur juga kalau dosa terus. Ya, makasih Bu Ana. Ya. Terus ya Bu, jaga level kepenuhan Roh Kudus itu terus ada. Penuh Roh Kudus. Roh Kudus akan seperti bocor ketika ada dosa yang tidak segera kita selesaikan. Urapannya itu akan turun. Mujizat supranatural terjadi karena engkau penuh Roh Kudus. Cirinya orang penuh Roh Kudus, dia bisa berbahasa roh. Dia bisa mengusir setan. Dia tumpang tangan pada orang sakit sembuh, itu dia penuh Roh Kudus. Oke. Lanjut. Bagaimana supaya penuh Roh Kudus? Beresi hati, jangan pahit. Kan gitu toh. Muter-muter begitu aja. Yuk, silakan yang mau bertanya. Bu Suster Tia, apakah ada perkembangan dari Ibu Lisa? Sebelumnya saya sampaikan dulu ya, Suster Tia, yang dari Tuhan itu tidak bisa benturan dengan yang dari luar ya. Maksudnya gini, kalau kita sudah minta sama Tuhan, ya udah minta sama Tuhan. Jangan dicampur dengan yang lain, paham ya? Waktu dicampur dengan yang lain itu benturan. Dan itu menjadi sangat lama dan Tuhan bisa mundur gitu. Paham ya Bu? Paham ya Suster ya? Ya. Ada perkembangan setelah didoakan Pak Joko sama Tata kemarin itu? Kayak gitu aja sih Bu. Cuman kan akhir-akhir ini Kak Lisa sering kaget gitu. Kaget? Iya. Nah itu. Saya melihat ini benturan sih. Jadi yang dari Tuhan itu enggak bisa kerja gitu loh. Terus bilang gini sama keluarga, biar Tuhan Yesus saja gitu.
Tidak usah pakai yang lain-lain. Oke? Yuk kita doakan yuk. Semua teman-teman, kita masih punya saudara kita Ibu Lisa yang sampai hari ini belum juga mengalami pemulihan. Menjagai hati kami tetap tahir. Menjagai hati kami tetap tahir. Kami tidak membiarkan hati kami berbatu-batu dan ada semak duri, Tuhan. Kami cabuti semuanya, Tuhan. Tuhan, pegang dada masing-masing. Berikan kami hati yang lembut, hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar. Di dalam nama Yesus, kami tidak memiliki hati seperti batu amril, Tuhan, sehingga Engkau murka atas hidup kami. Berikan kami hati yang baru, lembut, mudah diajar. Kami sudah mengampuni, kami sudah memaafkan orang-orang sekeliling kami, dan ampuni kami, Tuhan. Hari ini bersihkan, tahirkan kami. Bersihkan, tahirkan kami. Mungkin Bapak Ibu ada merasakan sakit di dada, itu Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Tuhan sedang hancurkan segala kekerasan hatimu. Tuhan sedang hancurkan segala error yang tersembunyi, kau simpan rapat-rapat. Tuhan sedang hancurkan itu. Dan Tuhan sedang memberikan kepadamu hati yang baru, lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Kami tahir, suci kudus di dalam nama Yesus. Pegang kepala masing-masing. 7 api roh Tuhan ada pada kami. Roh kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan ada pada kami di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau terima berkat imam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Oke, progres minggu ini engkau akan mengalami breakthrough dalam segala hal. Yang sakit sembuh, yang punya hutang-hutang dibebaskan dari hutang. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana.